Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Afriza dari Prodi Hukum Keluarga. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi fikih ibadah tentang syair-syair keutamaan ilmu. Langsung saja saya mulai. Syair-syair tentang keutamaan ilmu telah banyak tersebar sejak zaman dahulu, menjadi saksi betapa ilmu dipandang sebagai permata yang tak ternilai dalam kehidupan manusia. Kemudian syair yang sangat istimewa dan penuh hikmah berasal dari seorang tokoh tabi'in yang dikenal akan kebijaksanaannya dan kefasihannya dalam berbahasa, yaitu Abu al-Aswad Az-Zuali bin Amru, seorang tabi'in. Ia mengungkapkan, ilmu itu adalah hiasan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Maka tuntutlah berbagai cabang ilmu dan tata keramanya. Tidak ada kebaikan pada orang yang punya dasar tanpa adab, sehingga menjadi cermin bagi yang menghiasinya. Berapa banyak orang mulia bersaudarakan yang gagap, tapi tetap top di kalangan kaumnya. Jika ia bernasab di keluarganya yang mulia dan para leluhurnya terhormat, di mana tadinya mereka adalah para pemimpin ikutan, maka turunan yang sudah mereka pun jadi mengikut orang yang bodoh. Penjelasan syair ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan pentingnya adab sebagai pelengkapnya. Dalam syair yang dinisbatkan kepada Abu al-Aswad, ilmu digambarkan sebagai hiasan mulia yang hanya indah jika disertai dengan akhlak. Ilmu tanpa adab tidak akan membawa manfaat, bahkan bisa membuat sumber keburukan. Selain itu, syair ini juga menekankan bahwa keturunan mulia tidak menjamin kemuliaan seseorang. Jika ia tidak berilmu, seseorang bisa meraih kehormatan dan derajat tinggi bukan karena nasab, tetapi karena ilmu dan sopan santunnya. Kemudian ada syair kedua yang berbunyi, pelajarilah ilmu, sebab tak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan berilmu, dan bersaudarakan orang yang berilmu itu tidaklah sama seperti orang yang jahil. Orang besar pemuka kaum, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu pada dirinya, adalah ketika para peserta pertemuan menolehkan muka kepadanya. Penjelasan syair ini mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu sejak dini. Dalam syair ini ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan berilmu. Ilmu harus dipelajari dengan usaha dan kesungguhan. Oleh karena itu, kewajiban menuntut ilmu sangat penting bagi setiap individu. Syair tersebut juga menyampaikan bahwa orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang jahil. Perbedaan ini sangat nyata bahkan dalam kehidupan sosial. Kemudian ada syair ketiga yang berbunyi, ajarkanlah ilmu kepada orang yang datang kepadamu untuk belajar ilmu, dan raihlah kesempatan, panjatkan doa darinya. Selama kau masih hidup, hendaklah kau memiliki kecukupan. Apabila kau berniat menuntut ilmu, demikian juga halnya dengan orang yang fakir, sama tiada bedanya. Syair ini mengajarkan kita pentingnya berbagi ilmu kepada siapa saja yang ingin belajar. Mengajarkan ilmu bukan hanya untuk amal, tapi juga menjadi jalan untuk mendapat doa dan keberkahan dari seorang lain selama kita masih hidup. Kemudian ada syair keempat yang berbunyi, tak ada kebanggaan kecuali bagi para ahli ilmu, karena mereka memberi petunjuk pada orang-orang yang mencari petunjuknya. Kadar setiap orang adalah apa yang menjadi kepintarannya, sedangkan orang-orang yang bodoh menjadi musuh bagi kaum cendekia. Syair ini menegaskan bahwa kebanggaan dan kemuliaan sejati hanya dimiliki oleh para ahli ilmu, karena mereka mampu menjadi petunjuk dan panutan bagi orang lain yang mencari keberkahan. Ilmu menjadi seorang memiliki nilai dan dihormati dalam masyarakat. Kemudian syair ini juga menyampaikan bahwa tingkat seseorang diukur dari kecerdasannya dan bukan dari harta, keturunan, atau jabatan. Ilmu adalah ukuran utama dalam menilai derajat manusia. Kemudian ada syair kelima yang berbunyi, dimanapun ada majelis pertemuan, yang memimpinnya adalah orang pintarnya, maka jadilah kau orang yang pintar, dan kau pun akan menjadi pemimpinnya.
Syair ini menjelaskan bahwa dimanapun ada perkumpulan orang berilmu dan pintar akan menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu, orang yang dianjurkan untuk terus belajar dan menjadi cerdas agar bisa membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuannya beberapa derajat. Kemudian syair ke-6 yang berbunyi, ada kaum yang tak berakal mencela fikih. Kalaupun mereka mencela, ia tak apa-apa. Matahari duha tak apa-apa. Ketika matahari terbit, yang melihat cahayanya hanya orang yang punya mata. Syair ini menggambarkan bagaimana sebagian orang yang tidak memahami nilai ilmu, khususnya fikih, justru mencelanya. Namun, celaan mereka tidak akan mengurangi keutamaan ilmu itu sendiri. Diibaratkan seorang seperti matahari. Meski ada yang mencela, sinar tetap menyinari dunia. Dan hanya orang yang punya mata yang bisa melihat cahayanya. Artinya, hanya orang yang berilmu akan akal dan hati yang bersih yang mampu menghargai ilmu. Syair-syair kesimpulan. Syair-syair yang telah disampaikan menggambarkan betapa mulianya kedudukan ilmu dalam kehidupan manusia. Ilmu tidak hanya menghiasi akal dan memperbaiki akhlak, tetapi juga menjadi jalan menuju kemuliaan, kepemimpinan, dan keselamatan dunia akhirat. Dalam syair juga ditegaskan bahwa ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu memberikan manfaat abadi dan menjadi bekal hidup yang sejati. Orang yang berilmu akan dihormati, dihargai, dan menjadi penuntun bagi yang lain. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu, meskipun memiliki jabatan atau keturunan mulia, akan tetap dipandang rendah jika tidak memiliki akhlak dan kecerdasan. Maka dari itu, marilah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, membagikannya, dan tetap tawadhu dalam mengamalkannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.